Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ahbatul kiram, azzalallahu wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum ayyuhat talabah? La'allakum bi khair. Narju dzalik. Baik, pada kesempatan ini materi kita di pelajaran fikih ya. Baik, ini khusus untuk kelas 9A. Materi kita baru masuk ke materi kita bab haji ya. Jadi silakan kalau yang bawa bukunya dibuka bab hajinya. Baik. Materi yang akan disampaikan di bab ini adalah materi yang akan disampaikan di pertemuan kali ini terkait dengan haji dan umrah, kemudian mawaqitul haji wa umrah, kemudian tentang ihram. Jadi ada 3 poin nanti akan kita bahas. Baik. Langsung saja ke materi pertama, al-haji wal umrah. Baik. Dalam materi pertama atau al-haji wal umrah ada 4 masalah yang akan kita bahas terkait dengan haji wal umrah. Pertama di hukum al-haji wa manzilatu, hukum haji dan juga kedudukannya. Kemudian mata furidul hajj, kapan diwajibkannya haji. Kemudian hukum umrah, terkait dengan hukum umrah. Kemudian syarat-syarat wujub haji dan umrah. Baik, kita langsung aja ke materi yang pertamanya, hukumul haji wal umrah. Baik, hukumul haji wal umrah wa manzilah. Apaan hukum haji wa manzilah? Apa sih hukum haji? Hukum haji adalah wajib. Jadi hukumul haji wajibun fil umri marratan wahidah alal mustati'. Jadi hukum haji adalah wajib. Ingat, hukum haji wajib dalam bagi seorang muslim 1 kali dalam seumurnya. 1 kali dalam seumurnya bagi yang mampu. Adapun manzilahnya adalah karena kedudukan haji ini termasuk rukun kelima dari rukun Islam ya. Ingat, kedudukan haji diantaranya adalah rukun kelima dari rukun Islam. Selanjutnya di kapan diwajibkannya haji? Furidul hajju fi sanati tasi'ati minal hijrah. Jadi haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi pada tahun 9 Hijriah haji baru diwajibkan. Baik, selanjutnya hukumul umrah. Hukum umrah tidak jauh dengan hukum haji. Ustaz ambil dari buku ini ya. Jadi hukum umrah di sini wajibatun, berarti wajib. Fil umri maratan wahidah alal mustati'. Sama seperti haji. Hukum umrah sama seperti hukum haji, yaitu wajib. Baik, bagi seorang muslim yang mampu. Baik, syaratnya. Ini yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam haji dan umrah itu memiliki syarat. Baik, di sini ada syaratnya. Ada 5 ya. Perhatikan dengan baik. Ada al-Islam, berarti orang muslim. Kemudian al-aqlu, orang muslim tapi juga harus berakal. Jadi orang bukan muslim tidak wajib. Kemudian kalaupun muslim tapi belum berakal, belum wajib. Kemudian al-bulugh. Apa itu bulugh? Berarti sudah mukallaf, sudah dia memiliki kewajiban. Sudah baligh ya. Dalam istilah ini baligh. Kemudian al-istita'ah alal haji. Jadi mampu untuk melaksanakan haji ya. Jadi seorang muslim yang berakal dan juga balik dan juga dia mampu melaksanakan haji, baik itu kekuatan tubuhnya misalnya masih kuat dan juga kemampuan dari harta, karena kita jauh ke Mekah jadi harus memiliki zatnya berupa amwal, harta ya, untuk pergi ke sana. Baik, yang kelima ini khusus bagi seorang perempuan harus memiliki mahram ya, wujudul mahram lil mar'ah. Jadi untuk seorang perempuan harus bersama mahramnya. Baik, lanjut, ini materi pertama kita ya, terkait dengan haji wal umrah. Baik, kita lanjutkan ke materi kedua kita, yaitu mawaqitul haji wal umrah. Apa sih mawaqitul haji wal umrah? Baik. Di sini mawaqit itu miqat ya. Dalam bahasa kita disebutnya miqat. Jadi dalam haji dan umrah ini ada 2 miqat. Ada 2 macamnya, anwa'u miqat ya. Ada 2, ada mawaqitul makaniyah dan juga ada mawaqitul zamaniyah. Baik.
Nanti akan disebutkan di sini ba'dul ahkam muta'alliqah bil mawaqit. Kita masuk ke materi pertama. Mungkin sebelumnya di sini bisa dilihat gambar ya. Nanti diperjelas di penjelasannya. Ini hanya sekedar melihat saja. Ini mawaqit makaniyah namanya ya. Bisa dilihat ada Zulhulaifah. Baik, kita lanjut aja. Ada anwaul miqat. Miqat makaninya, mawaqit makaninya, miqat makan. Berarti tempat ya. Baik, miqat makaninya dalam haji dan umrah ada yang dijelaskan dalam sebuah hadis itu ada 4 ya yang lebih detailnya dan yang lainnya nanti mengikuti. Baik. Yang pertama Zulhulaifah. Ini miqat untuk ahli Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau orang Madinah tempat miqatnya adalah di Zulhulaifah. Adapun Juhfah ini untuk mikotnya ahli Syam, Misr, dan Maghrib. Ada juga Qarnul Manazil, ini mikotnya ahli Najd dan Taif. Ahli Najd dan Taif. Kemudian ada Yulamlam, ini untuk ahli Yaman. Kalau untuk ahli Makkah, maka di Makkah. Untuk ahli Jeddah, di Jeddah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi ya. Ada di buku, tinggal dilihat kalau yang bawa bukunya. Intinya dalam hadis tersebut bahwasanya sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW bahwa mikot untuk ahli Madinah itu Zulhulaifah, untuk Juhfah juga Syam, Misr dan Maghrib, untuk Qarnul Manazil juga Najd, Taif dan Yulamlam untuk ahli Yaman. Kenapa di sini disebutkan Makkah min Makkah, Jeddah min Jeddah? Karena di situ disebutkan dalam buku juga ada ya, bisa dilihat. Baik. Dan untuk Indonesia misalnya gimana nih? Mikotnya di mana? Tergantung pesawat yang dikendarai oleh jemaah haji yang dari Indonesia. Bisa aja pesawatnya lewat Madinah misalnya, ke Madinah dulu, berarti di Zulhulaifah. Kalau lewat Jeddah berarti di Jeddah. Bahkan ada sebagian jemaah haji dari Indonesia biasanya miqat atau mulai miqatnya di atas pesawat. Apa sih yang disebut miqat ini? Nanti ada kaitannya dengan ihram ya, nanti di pertemuan di materi selanjutnya, di materi ketiga itu terkait dengan ihram. Baik. Nanti kita lebih jelasnya dilihat di bukunya dan sebagainya. Baik. Mikot makannya. Ada mikot zamannya. Berarti ini terkait dengan waktu. Waktu. Jadi haji. Ini khususnya bagi haji ya. Ini bagi haji. Jadi haji itu tidak semua bulan bisa berhaji. Ada bulan-bulan tertentu. Jadi zaman ini maksudnya waktu haji kapan. Ya, jadi waktu haji ini hanya di bulan Syawal, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sama Asrul Dzulhijjah. Jadi dari 1 Dzulhijjah sampai Asrul Dzulhijjah. Itulah mawaqitu zamaniyah untuk haji. Baik, kita lanjut ke materi yang ini terta'alaq di ba'dul ahkam al-muta'alliqah bil mawaqit. Jadi sebagai bagian-bagian hukum yang berkaitan dengan mawaqit. Baik. Ada di sini, baik. La yajuzu liman arada al-hajj wal umrah an yatajawaza al-miqat min ghairi ihram. Berarti ini ada kaitannya dengan ihram. Jadi miqat di sini tempat ihram ya, secara intinya. Nah, di sini baru ketemu kita bahwa miqat adalah tempat kita berihram. Apa sih ihram? Ini penasaran kan apa itu ihram? Maka kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi bagi siapa saja yang mau haji atau umroh, maka tidak boleh melewati batas mikot tadi yang sudah disebutkan sebelum ihram. Pertanyaannya apa sih ihram? Maka kita akan lanjutkan materinya. Diperhatikan dengan baik. Apa sih ihram? Kita masuk ke materi ihram. Di materi ihram ini ada 6 poin yang akan kita bahas ya. Ada hukum ihram, ada masnunatul ihram, ada sifatul ihram, ada anwaul nusuk, ada talbiyah dan ada mahdhuratul ihram. Baik, kita masuk. Baik, hukmul ihram. Ada masnunat ihram, sifatul ihram. Baik. Sebelum masuk ke hukum ihram, mungkin ada yang bertanya, apa sih ihram itu? Baik, di sini disebutkan di buku bisa dilihat, ihram adalah makna ihram niatud dukhuli fil nusuki al-hajj wal umrah. Jadi, sekarang paham kan apa sih ihram itu? Ihram adalah niat masuk ya, niatud dukhul fil nusuk. Apa nusuk? Nusuk itu amalul hajj ya. Jadi kita masuk niat masuk ke dalam amalul hajj atau umrah.
Jadi seseorang kalau mau haji atau umroh maka dia harus melakukan ihram, yaitu niat untuk masuk ke haji dan umroh. Nusuknya, amalannya apa aja? Karena nusuk ini ada macam-macamnya atau ada anwa'nya ya, macam-macam nusuk. Nanti kita sambung dengan ada macam-macam nusuk. Untuk sementara kita ketahui bahwa ihram itu niat masuk ke dalam amalan haji dan umroh. Bisa dipahami ihram? Jadi seseorang harus ihram karena ihram ini termasuk rukun di antara rukun-rukun haji dan umrah. Baik. Langsung ke hukumnya. Apa di sini? Baik. Hukmul ihram huwa ruknun min arkanil haji wal umrah. Jadi hukumnya rukun. Kalau tidak ada ihram berarti haji dan umrahnya tidak sah. Tidak sah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Bisa dipahami? Ihram adalah niat, kemudian hukumnya adalah rukun arkanil haji wal umrah. Jika ditinggalkan maka haji dan umrahnya tidak sah. Baik. Yang kedua, masnunatul ihram. Masnunah berarti mustahabah. Apa itu mustahabah? Sunnah. Sunnah ketika kita melakukan ihram. Apa saja sih? Yang pertama al-iktisal qabla al-ihram. Mandi. Ya, mandi. Sebagaimana kita mandi besar ya mungkin. Apa sih mandi besar? Ya mandi junub ya, mandi seperti mandi setelah bagi suami istri mungkin setelah berhubungan ya. Tapi kalau bagi yang balik biasanya mimpi misalnya ihtilam. Itu iktisal. Jadi mandi seperti mandi disebutnya dengan mandi besar ya, al-iktisal. Bukan istihmam tapi iktisal. Jadi sebelum ihram kita iktisal dulu. Baik, mandi. Kemudian yang kedua, tatayyubur rajul bi badani. Memakai minyak wangi-wangi di badannya. Nah, ini bagi laki-laki di badannya ya, bukan di bajunya, ingat, di badannya memakai minyak wangi. Kemudian yang ketiga, al-ihram ba'da shalah. Ihramnya setelah sholat apa aja ini? Sholat fardu boleh kalau misalnya waktu sholat fardu atau sholat yang lain. Jadi ihramnya setelah sholat, ini sunnah. Kemudian ihram ar-rajul fi izar warida al-abyad ya, abyad wa na'lain. Jadi di sini Afwan Ustaz belum menuliskan al-aswad dan juga ya Afwan al-abyad, rida abyad wa na'lain. Jadi bagi laki-laki memakai sarung atau kain putih dan juga selendang yang biasa, ya mungkin antum sudah tahu bagaimana baju bagi ihram. Jadi sunnahnya bagi laki-laki adalah putih. Untuk perempuan Allah alam ya, mungkin perempuan masih boleh pakai merah juga ya. Merah, afwan, bukan merah, hitam. Yang selanjutnya afwan di sini berarti ada 4 ya. Saya ulangi, ada 4 sunnah-sunnah untuk ihram. Ada iktisal, kemudian ihram, ada tayyibur rajul fi badani, adalah ihram ba'da shalah. Baik. Selanjutnya ada sifatul ihram. Di sini Ustaz singkat, man atamal a'mal as-sabiqah. Barang siapa yang menyempurnakan amal pekerjaan-pekerjaan yang sudah disebutkan. Mana? Yang tadi masnunatul ihram ya. Jadi sudah mandi sebelum ihramnya, kemudian memakai wangi-wangian di dalam bagi laki-laki di badannya, kemudian ihramnya setelah sholat, dan juga bagi laki-laki memakai baju ihramnya. Nah ini untuk sudah tepat ya. Jadi dengan mengucapkan, mungkin di sini disunahkan mengucapkan labbaika hajjat atau labbaika umrah ya. Ketika kita berihram, niat dalam hati kita bahwasanya kita niat ihram untuk haji. Baik, selanjutnya keempat, anwa'un nusuk. Nah, tadi dipertanyakan tentang nusuk. Nah, sekarang disebutkan macam-macam nusuk. Ada nusuk at-tamattu', ada nusuk ini slide-nya tidak terlalu tepat, tidak masalah. Yang pertama at-tamattu', namanya at-tamattu'. Ini diterjemahkan juga tamattu' ya. Ada al-qiran dan juga ada al-ifrad. At-tamattu' ini haji dan umrah sekaligus ya. Haji dan umrah tapi dibatasi. Seperti umrah dulu, setelah selesai tahallul, kemudian haji niat lagi, ihram lagi, kemudian jadi 2 kali. Tapi dalam satu waktu. Ya, untuk tamattu ini dalam satu waktu melaksanakan haji dan umrah. Ya, ini biasanya dilakukan oleh banyak orang Indonesia ya. Tamattu. Kalau qiran dia niat langsung sekaligus.
Jadi pekerjaannya hanya 1 kali, tapi udah mendapatkan haji dan